Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Santi Maimanah, NIM T 2018-11-18. Saya dari kelompok 20. Di sini saya akan mengulas sedikit mengenai model pembelajaran active learning dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelumnya mengenai model pembelajaran active learning ini, pembelajaran active learning ini terdapat dari dua kata, yaitu aktif dan learning, yang dapat diartikan dengan mempelajari sesuatu dengan aktif atau bersemangat dalam hal belajar. Jadi dapat diistilahkan ya bahwasanya model ini mengacu pada penggunaan sebagai strategi belajar mengajar dengan tujuan agar terjadi keterlibatan siswa dalam proses belajar mereka. Nah, jadi model pembelajaran active learning ini supaya pelaksanaannya itu efektif dan efisien, maka dibutuhkannya beragam pendukung. Yang mana beragam pendukung yang dimaksud ini diantaranya seperti aspek siswa, kemudian seorang guru, kemudian situasi pembelajaran, kemudian program pembelajaran yang direncanakan, hingga sarana pembelajaran. Jadi seperti itu. Selanjutnya, mengenai model pembelajaran active learning ini sangat sesuai dengan pandangan konstruktivisme. Maksudnya, proses belajar ini dianggap sebagai kegiatan membangun makna atau pengertian terhadap pengalaman dan informasi yang dilakukan oleh si pembelajar, si peserta didik, bukan oleh si pengajar, bukan oleh si guru. Jadi artinya, dalam model pembelajaran active learning ini, seorang guru itu hanyalah sebagai fasilitator yang hanya menyiapkan agar kegiatan belajar mengajar itu berjalan dengan baik, suasana inisiatif, bertanggung jawab dalam belajar dari sisi si pembelajar. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya dalam model pembelajaran active learning ini, peran seorang siswa itu sendiri itu adalah melatih. Jadi di model pembelajaran active learning ini melatih seorang siswa untuk melakukan sesuatu sehingga ia memperoleh pengalaman langsung dan pembentukan keterampilan dan penghayatan serta internalisasi nilai-nilai dalam pembentukan sikap. Nah, seperti itu. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwasanya dalam model pembelajaran active learning ini itu adalah suatu model pembelajaran di mana terdapat suatu kesatuan beragam strategi-strategi pembelajaran yang dapat berbentuk beragam cara-cara untuk membuat peserta didik itu menjadi lebih aktif dalam belajar. Nah, jadi seperti itu mengenai pengertian model pembelajaran active learning. Sebenarnya pembelajaran active learning ini memang lumayan sulit untuk didefinisikan secara tegas karena gini, semua cara belajar itu dapat memberikan efek keaktifan kepada peserta didik. Walaupun demikian itu tentu kualitas dan kadar keaktifannya itu berbeda-beda. Nah, namun keaktifan siswa untuk belajar itu dapat muncul dalam berbagai bentuk. Nah, di sini dalam model ini memiliki satu karakteristik. Kalau dalam teori Piaget itu karakteristik yang dimaksud itu diantaranya seperti keterlibatan intelektual, kemudian adanya emosional dalam kegiatan belajar, kemudian adanya asimilasi dan akomodasi kognitif. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan model pembelajaran active learning itu adalah, yang pertama, kelebihan itu mempunyai beberapa poin. Di antaranya yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Yang kedua, penekanan pada menemukan pengetahuan, bukan menerima pengetahuan. Nah, dari sini sudah jelas ya bahwa yang berpikir, yang bekerja di dalam model pembelajaran active learning itu adalah peserta didik. Bahwa model pembelajaran active learning ini melatih peserta didik supaya aktif dalam belajar, bersemangat dalam belajar, seperti itu. Selanjutnya, memberdayakan semua potensi dan indera peserta didik. Kemudian menggunakan metode yang bervariasi, menggunakan banyak media. Nah, metode media yang digunakan oleh
guru ini berupaya untuk peserta didik ini merespon dari apa yang sudah dijelaskan oleh seorang guru, seperti itu. Selanjutnya disesuaikan dengan pengetahuan yang sudah ada. Nah, kemudian mengenai kekurangan itu, kalau dalam istilahnya itu seperti ini. Misalkan, apakah kegiatan belajar aktif hanya merupakan kumpulan kegembiraan dan permainan sih? Apakah belajar aktif ini menyita banyak waktu? Kemudian saya tertarik dengan belajar aktif, namun saya tidak yakin apakah peserta didik ini juga tertarik. Nah, bukankah diperlukan lebih banyak persiapan dan kreativitas dalam mengajar menggunakan model pembelajaran aktif? Nah, dari sini sudah dapat disimpulkan bahwa kelemahan yang terdapat dalam model pembelajaran active learning ini itu diantaranya adalah memerlukan ukuran kelas yang besar, keterbatasan materi dan peralatan yang ada di sekolah, dan keterbatasan waktu. Nah, untuk itu sikap seorang guru itu dituntut untuk dapat aktif, inovatif, dan efektif dalam penggunaan waktu. Sehingga penerapan active learning ini perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak agar tercipta suasana yang kondusif. Serta guru itu harus melakukan perencanaan semaksimal mungkin demi tercapainya tujuan belajar yang diharapkan. Nah, selanjutnya mengenai langkah-langkah dalam model pembelajaran active learning ini, itu ada beberapa aspek. Yang pertama adalah menyampaikan tujuan dan motivasi kepada siswa. Misalkan seorang guru ini akan menyampaikan materi tentang rukun Islam dan rukun iman. Nah, dalam fase ini guru menyampaikan semua tujuan pelajaran atau materi yang akan disampaikan ini, tujuan dari materi yang akan disampaikan ini seperti apa, terus motivasi ya materi yang akan disampaikan ini bagaimana. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menyajikan informasi. Nah, dalam fase ini guru menjelaskan, menyampaikan materi yang akan disampaikan, seperti itu. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Nah, ini gunanya peserta didik itu supaya aktif dalam belajar, mengolah otaknya untuk berpikir, untuk lebih mengasah otaknya. Nah, misalkan seorang guru ini menyuruh peserta didik itu untuk berdiskusi, untuk belajar kan, untuk ya pokoknya berdiskusilah, seperti itu. Kemudian yang kelima itu adalah evaluasi. Nah, dari misalkan guru itu menyuruh peserta didik itu untuk berdiskusi, terus seorang guru ini menyuruh untuk menyampaikan hasil diskusinya itu kepada teman-temannya, misalkan suruh maju ke depan gitu kan. Terus seorang guru ini sikapnya seorang guru ini mengevaluasi dari hasil diskusi yang telah disampaikan, seperti itu. Kemudian memberikan penghargaan. Nah, penghargaan ini sama seperti dengan evaluasi, yaitu memberikan nilai kepada peserta didik dari hasil diskusi yang telah disampaikan, dari hasil pemikirannya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.